Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Mungkin nama-nama tadi sudah sering kalian dengar. Yes, itu adalah beberapa cryptocurrency yang populer saat ini. Kripto adalah mata uang digital yang bisa dimiliki siapa saja tanpa batasan negara. Meskipun di beberapa negara eksistensinya dilarang. Ya, kripto diketahui pertama kali diwujudkan oleh David Comp, asal Amerika pada tahun 1983. Ia adalah seorang ahli kriptografi. Yes, kriptografi. Ilmu yang mempelajari sandi-sandi rahasia agar komunikasi tak dapat dilacak oleh pihak lain. David Comp merancang uang elektronik menggunakan teknik ini, sehingga bahkan pihak bank pun tidak akan mengetahui kemana perginya uang elektronik yang telah diterbitkan. Dari sinilah ide uang elektronik lintas negara mulai dikembangkan. Uang elektronik menggunakan blockchain, daftar catatan yang terus tumbuh sesuai dengan kepemilikannya yang diamankan secara kriptografis. Sekarang kita mengenalnya sebagai kripto, aset digital yang terenkripsi sebagai aman untuk diperdagangkan. Bitcoin adalah salah satu mata uang kripto yang paling populer. Nilainya terus naik. Setidaknya sampai April 2021, nilainya mencapai hampir 900 juta rupiah, nyaris 150 kali lipat sejak pertama kali diterbitkan. Kini nilainya terjun bebas mencapai angka 514 juta rupiah per pertengahan Juni 2021. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah penurunan pada 2 bulan terakhir ini merupakan penurunan yang wajar? Atau ini merupakan akhir dari Bitcoin? Kita akan menjawab pertanyaan ini dengan data-data dan pergerakan harga yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau kita lihat dari sisi price action Bitcoin dari 10 tahun yang lalu, Bitcoin mengalami penurunan sebesar 87% pada tahun 2014. Dan pada tahun 2018 juga terjadi hal serupa. Bitcoin lagi-lagi mengalami penurunan sebesar 84%. Rentang waktu penurunan itu memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Bitcoin akan melanjutkan rally di tahun berikutnya. Nah, akhir-akhir ini, tepatnya di tahun 2021, Bitcoin juga sudah mengalami koreksinya sebesar 55% dari harga tertingginya. Penurunan ini merupakan penurunan yang wajar apabila kita bandingkan dengan penurunan di tahun 2014 dan 2018. Maka dengan acuan data histori, Bitcoin akan mengalami koreksi selama kurang lebih 2 tahun, sebelum akhirnya melanjutkan kenaikannya. Jadi kesimpulannya, Bitcoin secara tren memang masih bullish, dan saat ini Bitcoin sedang membentuk koreksi wajarnya pada bullish trendnya. Jadi ini merupakan momen yang tepat bagi teman-teman jika berminat untuk investasi ataupun trading di Bitcoin. Teman-teman bisa tunggu ketika koreksinya selesai dan siap untuk kembali rally. Lalu, kapan rally itu akan dimulai? Bitcoin Halving Day adalah jawabannya. Bitcoin halving secara singkatnya adalah pemotongan jumlah imbalan atau reward bagi para miner hingga setengah dari jumlah sebelumnya. Halving merupakan cara untuk menekan inflasi Bitcoin dan menurunkan penumbuhan supply sehingga harga Bitcoin tetap stabil dan bahkan cenderung naik. Bitcoin halving dijadwalkan terjadi setiap 210.000 blok atau kira-kira setiap 4 tahun sekali. Bitcoin halving terjadi pada Mei 2020 dan kenaikannya mencapai 600%. Dengan kurun waktu 1 tahun hingga April 2021. Berdasarkan data histori, Bitcoin halving di tahun 2012 dan 2016 memberikan efek positif kurang lebih 1-1,5 tahun setelah halving day. Lalu setelah itu Bitcoin akan mengalami konsolidasi selama 2-3 tahun dan akan rally kembali ketika terjadi halving day berikutnya. Jadi, diprediksikan harga Bitcoin akan kembali menjulang tinggi pada saat sekitar bulan Oktober tahun 2024 ketika terjadi Bitcoin halving day selanjutnya. Oke, selanjutnya mari kita coba lihat salah satu koin lain yang juga fenomenal dan diperbincangkan oleh semua trader kripto. Yes, itu adalah Dogecoin. Di awal tahun 2021 hingga awal Mei, kenaikannya mencapai 15.000%. Sungguh fenomenal, bukan? Hanya dalam hitungan hari, harganya berlipat 4 kali. Pada tanggal 25 April, nilai pasarnya juga mencapai $40 miliar. Atau setara nilai pasar produsen mobil Ford atau perusahaan jaringan Marriott Hotel. Sama halnya dengan Bitcoin, 2 bulan terakhir ini Dogecoin mengalami penurunan lebih dari 60%. Dan hal ini juga terjadi pada banyak koin serupa. Fenomena ini disebabkan oleh regulator Cina yang menegaskan melarang perusahaan secara aktif membantu dalam penambangan dan penjualan cryptocurrency. Itu menyebabkan penurunan besar, tetapi penggemar kripto mengangkat bahu.
Lantaran larangan itu bukanlah hal baru, akibat telah diabadikan pada tahun 2013. Namun kemudian jarang ditegakkan. Oke, balik lagi bicara soal aset kripto secara umum. Meski tadi nilai Bitcoin dan Dogecoin terdengar fantastis, nyatanya beberapa negara melarang warganya untuk memiliki aset kripto. Misalnya Cina, Kolombia, Rusia, Ekuador, Bolivia, bahkan Vietnam. Selain melarang kepemilikan asetnya, beberapa negara juga melarang penambangan kripto karena dinilai tidak ramah lingkungan. Yes, kripto bisa ditambang dengan komputer dan sumber daya listrik yang cukup. Nanti kita bicarakan dalam edisi selanjutnya ya. Mbak Gayung bersambut, beberapa negara lain justru menerima cryptocurrency. Tak hanya sebagai aset digital, namun juga sebagai alat pembayaran. Misalnya Amerika, Kanada, dan sebagian besar Uni Eropa. Wah, kenapa yang melarang dan menerima adalah negara-negara yang berseberangan ya? Mau kanan atau kiri nih? Bicara soal penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, mungkin nggak ya di masa depan mata uang kripto menggeser eksistensi mata uang tiap negara di dunia? Terus bagaimana nasib pair-pair di forex ya? Tapi kalau kripto jadi mata uang dunia, jadi sama aja dong dengan mata uang konvensional. Jangan-jangan ini adalah konspirasi global untuk menyatukan seluruh umat manusia ke dalam satu sistem finansial yang terhubung tanpa sekat teritori kenegaraan. Apakah sebentar lagi kita akan disiapkan untuk menghadapi ekspansi alien? Sudahlah. Negara ini saja masih bicara soal halal haram kepemilikan aset cryptocurrency. Alien masih jauh, tapi masa depan adalah sekarang. Hello Trade Planner, kembali lagi bersama saya Kevin, analis dari Astronaci. Nah, tadi kita udah bahas kapan BTC itu akan kembali naik dan kapan selesai turun. Nah, dan apa alasannya? Untuk sekarang ini kita akan bahas apa time frame yang paling bagus untuk trading di cryptocurrency. Stay tune. Nah, sekarang kita udah di dalam chart yang kita pakai itu BTC USD. Time frame yang ideal untuk trading di BTC USD adalah H4. Kenapa kita nggak pakai daily? Karena cryptocurrency itu lebih volatile daripada saham. Jadi kalau di daily, untuk masang stop loss dan TP-nya itu terlalu jauh menurut saya. Oke, jadi di H4 ini kita pasang dulu indikatornya, moving average 90, 21, dan 34, dan saya menggunakan indikator stokastik 533. Nah, jadi kita gambarnya itu, kita coret-coretnya menggunakan time frame H4. Jadi saya bisa contohkan langsung. Di sini kita tahu kalau BTC USD itu sedang sideways. Nah, jadi kita lihatnya di time frame H4. Lalu kita bisa tandain range sideways-nya itu dari berapa sampai berapa. Itu step-stepnya. Dan dia sudah bergerak di bawah moving average 21, 34, dan 90. Jadi secara tren dia sideways cenderung ke bearish. Nah, ketika kita sudah mengerti trennya di time frame H4, untuk melakukan entry point-nya kita bisa menggunakan time frame M30 gitu. Jadi jangan ketukar-tukar, jangan kita gunakan M30 itu sebagai tarik-tarik garisnya untuk analisanya. Jadi tetap kita harus fokus di H4-nya. Oke, kita tandain dulu support-support kuatnya di H4. Kita juga tandain resistance-nya. Nah, setelah itu kita baru kecilkan time frame untuk mencari entry point-nya. Nah, di sini kita tahu kalau dia udah berada di minor support-nya. Nah, tapi ada kemungkinan dia akan turun terus sampai ke support kuatnya. Apabila terjadi rejection di area support-support kuat, berarti kita bisa cari entry-nya di M30 dengan menggunakan candlestick pattern. Jadi contohnya ada bullish harami, ada bullish engulfing, atau ada hammer di dekat-dekat area support gitu. Berarti prinsipnya adalah tetap kita gambarnya di H4, lalu kita cari entry point-nya itu di M30 dengan memasang stop loss dan TP-nya itu di M30. Nah, tadi merupakan cara yang simpel untuk trading di crypto market. Oke, materi-materi selanjutnya kita bisa tonton di CKDC yang akan datang. Jangan lupa subscribe.